Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tholib. Saya di sini sebagai Ketua UPJA Tani Tambun Sejahtera, bertempat di Desa Karangharja, Kecamatan Babayuran, Kabupaten Bekasi. Awal mula kami terjun di dunia pertanian, memang saya dari kecil di dunia pertanian untuk budidaya tanaman padi, ikut dengan bapak saya. Saya amatin di dalam padi itu kalau memang kita kelola dengan baik, terus lebih menguntungkan. Awal mula itu kan kita pakai manual, dari mulai geprak dari tahun 2010 kita masih geprak. Alhamdulillah kita tahun 2016 dapat bantuan power tracer. Nah, di situ kita mulain inovasi terkait pengolahan di saat panen. Tadinya manual berarah ke mekanisasi dengan menggunakan perontok padi. Nah, disitulah saya punya kalkulasi dari manual dengan menggunakan perontok padi lebih menguntungkan, karena dari hitungan waktu lebih cepat. Nah, terus dengan berjalannya waktu di tahun 2017 kita mulai mengenal combine harvester. Nah, ternyata alhamdulillah dari perontok padi itu kita berbandingkan dengan combine harvester, lebih menguntungkan combine harvester. Satu, efisien waktu, kedua dari susut gabah yang terbuang dia lebih sedikit, hasil lebih bersih. Kalau untuk di Kabupaten Bekasi banyak yang mengenal ini kabupaten perindustrian, betul. Kenapa saya memilih di pertanian? Karena kalau dalam hitungan bertani dengan gaji PT lebih besar pertanian, Pak. Kalau menurut saya, kalau untuk supaya kita biar ketahuan istilahnya petani menguntungkan, satu, kita punya hitungan dari mulai pengolahan lahan, ya kan, tanam, pemupukan dan penyepraian dihitung secara detail, Pak. Nah, terus kedua, kita itu punya ibaratnya ya keyakinan, artinya kita harus bertani itu harus sesuai dengan target yang kita punya sendiri. Ya, jadikanlah pertanian itu ajang bisnis. Kalau kita istilahnya pertanian tidak dilibatkan ke ajang bisnis, itu pasti petani itu rugi dan merugi hitung-hitungannya, Pak. Untuk di desa sini alhamdulillah kami dari mulai pengolahan lahan kita menggunakan rotavator. Nah, untuk pemerataannya kita tetap dengan menggunakan traktor roda 2. Dan untuk penanaman kita sudah memulai sosialisasi beberapa kelompok tani dengan menggunakan mesin transplanter, mesin penanam. Harapannya tuh bila mana istilahnya sudah tidak ada tenaga kerja, kita bisa sehingga petani tersebut tidak bingung di saat untuk menanam padi. Penyepraiannya kita sudah menggunakan pengenalan dengan menggunakan drone. Di saat pemanenannya kita menggunakan combine harvester. UPJA itu unit pelayanan jasa Alsintan. Kalau untuk UPJA kami berdiri tahun 2016. Asal-usul UPJA kami memang saya itu sebagai selain bertani juga kita banyak membantu para petani yang alsintannya itu rusak. Waktu itu belum jadi UPJA, memperbaiki alat-alat bantu para petani. Nah, sehingga mereka ini butuh adanya UPJA. Nah, alhamdulillah kami dibentuklah UPJA di sini. Tujuannya ke depan bila mana ada kendala tentang alat-alat pertanian dapat membantu istilahnya perbaikan mesin-mesin kelompok tani pribadi maupun bantuan, sehingga mesin-mesin mereka ini awet, tahan lama, dan pengadaan alat-alat pertanian yang bisa membantu pengolahan lahan sampai pasca panen. Untuk pelayanan saat ini saya dari bagian prapanen itu dari mulai traktor, juga rotavator, sama mesin tanam padi, terus sama combine harvester.
kita alhamdulillah dapat bantuan seperti power thresher, traktor roda 4, dan juga combine harvester. Nah, sebagian juga di saat kekurangan kita pinjem combine lokalan untuk membantu penanganan pasca panen Kabupaten Bekasi. Waktu tahun 2010 sebelum ada UPJA. Nah, ini petani dari mulai pengolahan lahan aja lama dikerjakannya. Alhamdulillah dengan adanya UPJA kami bisa membantu pengolahan lahan lebih cepat sesuai dengan harapan para petani. Nah, dan di saat pemanenan juga biasanya dalam per hektar itu membutuhkan waktu 5 hari. Dari mulai motong sampai perontokan. Nah, dengan adanya UPJA kami bisa membantu para petani dengan panen 1 hektar itu cukup waktu 2 jam. Kalau untuk pengolahan lahan kita menggunakan roda 4-nya memang agak kesulitan ketika istilahnya traktor tersebut langsung dipakai di lahan. Karena ada beberapa lahan-lahan itu yang agak dalam. Alhamdulillah dari UPJA kami memodifikasi traktor tersebut untuk penambahan roda sangkar besi. Tujuannya untuk alat itu bisa terpakai dan bisa membantu para petani. Ya memang kalau lagi waktu awal-awalannya kita mengenalkan Alsintan, itu sulit sekali memang masuknya. Nah, tapi kalau saya terus terang sebagai UPJA di sini, cara istilahnya meyakinkan petani dan mereka ini biar istilahnya lebih percaya dengan mekanisasi ini lebih menguntungkan. Ketika mereka itu istilahnya melihat secara langsung gitu hasil dan menekan biaya produksi lebih rendah, akhirnya alhamdulillah dari satu Kabupaten Bekasi ini hampir sudah 75% sudah menggunakan mekanisasi pertanian, modernisasi pertanian. Nah, selain daripada itu, kita juga di saat sudah selesai panen di desa ini atau pengolahan lahan di desa sini, di Desa Karangharja, Kecamatan Bayur, Kabupaten Bekasi, kita bisa ngelola di desa-desa lain, khususnya wilayah Kabupaten Bekasi. Kalau saya perhitungan dalam per tahun itu kita bisa membantu penanganan prapanen dengan pasca panen sekitar 1.200 hektar. Pada waktu itu sebelum ada modernisasi pertanian, itu di kita rata-rata itu kebanyakan paling per hektar itu cuma dapat 3-4 ton, Pak. Alhamdulillah dengan adanya modernisasi pertanian, keserempakan juga bertanamnya, di sini sekarang sudah mendapat sekitar 6-7 ton, bahkan ada yang mendapat 8 ton per hektar. Alhamdulillah dengan adanya mekanisasi, modernisasi pertanian, yang tadinya IP 200 sekarang udah menjadi IP 300. Memang dari awal saya istilahnya bergerak UPJA ini, kita dibantu, Pak. Nah, di sini kita bersinergi istilahnya sama PPL, sama Babinsa, mengatasin keluhan-keluhan petani. Artinya bagaimana caranya kita ini supaya kompak bisa bertani semua dan bertaninya serentak. Ya akhirnya kita mengadakan juga pompanisasi gitu. Walaupun belum seluruhnya, setidaknya sudah bisa membantu para petani, Pak. Saya sebagai penyuluh pendamping atau PPL Desa Karangharja, setiap musim tanam kita mengadakan perkumpulan dengan para ketua-ketua kelompok tani beserta UPJA. Kita merencanakan bagaimana untuk memulai musim tanam yang akan datang. Kita beberapa kali dengan usulan atau masukan dari para ketua-ketua kelompok tani, bagaimana permasalahan-permasalahan tentang Alsintan, baik kendala-kendalanya. Makanya kami bermusyawarah dengan para ketua kelompok menciptakan atau membentuk UPJA agar setiap kendala-kendala yang ada di lapangan, masalah Alsintannya, jadi kita punya naungan untuk memperbaiki Alsintan yang terkendala seperti itu. Alhamdulillah UPJA di sini kalau menurut saya sudah sangat-sangat membantu khususnya pertanian di Karangharja, tentunya di Kecamatan Pebayuran juga banyak dari ketua-ketua kelompok atau dari petani butuh atau menghubungi UPJA di sini untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan Alsinnya seperti itu. Alhamdulillah kita sudah ada perbengkelan di sini ya, walaupun alatnya seadanya yang kita gunakan untuk memperbaiki unit-unit mulai prapanen sampai pasca panen. Memang kita sedikit
ada kekurangan terkait Upjas ini, yaitu kita belum punya workshop ataupun alat-alat perbengkelan yang lengkap. Kalau memang istilahnya kita sudah mempunyai alat-alat perbengkelan yang lengkap, tidak semua komponen-komponen mesin itu kita harus membeli, jadi bisa untuk memperingan alat-alat tersebut. Kami sangat bangga dengan perkembangan dengan Upja saat ini, karena kami mengawal mendampingi perkembangannya Upja, pertumbuhannya Upja dari awal hingga sampai saat ini. Kami dari Dinas Pertanian bersama BPP Pebayuran mendukung dalam rangka pembangunan pertanian modern di Kecamatan Pebayuran, diawali dengan Desa Karangharja ini. Saat ini ada 200 hektar kelompok tani berusaha untuk mengarah ke pertanian modern melalui mekanisasi Alsintan yang difasilitasi oleh Upja. Upja Tani Tambun Sejahtera ini yang mana diketuai oleh Bapak Tholib mengadakan pertemuan awal musim tanam setiap memasuki awal musim tanam. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah dengan keserempakan tanam, petani merasakan hasil dari mekanisasi Alsintan ini tercapai sebesar rata-rata 8 ton per hektar. Produksi kami meningkat alhamdulillah melalui serempak tanam, melalui mekanisasi Alsintan. Dalam hal ini kami mendukung ketahanan pangan dalam rangka kedaulatan pangan yang digagas oleh Kementerian Pertanian di bawah Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman, beserta tentunya perintah langsung dari pimpinan kita Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam rangka ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Terima kasih banyak Pak Menteri Pertanian dan Pak Prabowo Subianto. Alhamdulillah saat ini dengan kenaikan gabah ya di harga 6.500, petani semua tersenyum, khususnya yang ada di sini yang di Kabupaten Bekasi, Pak. Alhamdulillah saat ini dengan adanya modernisasi pertanian, banyak anak-anak muda terjun di dunia pertanian. Dia karena senang dengan alat-alat canggih ini, sehingga mereka ini tertarik untuk bertani kembali. Yang awalnya tuh dia tuh nggak mau bertani karena apa? Waduh, pertani ini kotor apa. Kalau sekarang tuh udah enak gitu untuk bertaninya gitu kan. Untuk membajak sawahnya ya dia udah naik di atas gitu kan, ditumpakin di rotavatornya. Mau manennya juga sama gitu. Kalau mau nyepray juga dia tinggal tekan tombol aja udah bisa nyepray gitu. Jadi bertani itu tidak harus kotor-kotoran. Yang penting kita yakin dan semangat. Untuk anak-anak muda di luar sana, khususnya di Indonesia, jangan pernah takut jadi petani. Karena untuk petani sekarang ini kita tidak kotor-kotoran. Kita semua memakai mekanisasi atau modernisasi pertanian. Petani santai, ya kan, hemat biaya dan semangat.